menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor, tadi Pastor sudah jelaskan bahwa pagi ini kita agak sedikit berbeda. Tema sepanjang bulan ini bicara tentang Transformer Generation. Dan khusus minggu ini kita akan membahas taking risk atau mengambil risiko. Berapa banyak di antara saudara dalam keseharian saudara sudah merasakan bahwa saya setiap hari mengambil risiko atau berhadapan dengan risiko? Boleh angkat tangan, lambaikan tangan di saudara. Wow, ternyata kita selalu berhadapan dengan risiko. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan sendiri, saya akan didampingi, tadi Pastor sudah sampaikan ada 3 kursi yang lain di sini yang akan menemani saya. Ya, ada orang-orang muda yang sudah dipersiapkan dan saya percaya dari kehidupan mereka kita akan belajar. Kita akan mengenal betapa besar Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dan tentunya akan menjadi berkat buat kita semua. Saudara siap? Saudara siap? Dan saya akan panggilkan yang pertama. Yang pertama yang mungkin saudara ada yang beberapa yang kenal, ada yang belum kenal. Saudara pasti yang dipanggil udah mulai deg-degan saudara. Haleluya. Tapi saya percaya deg-degannya karena Roh Kudus mengurapi dia dengan luar biasa. Amin. Amin. Seorang orang muda, gadis, cantik luar biasa. Saya nggak tahu yang jelas pasti masih single saudara. Ya, kita panggilkan langsung saja Sandra Mariska. Boleh tepuk tangan saudara? Morning Sandra. Dahsyat. Silahkan duduk Sandra. Dan sebelum kita mulai bicara tentang Transformer, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Klipnya. Banget saudara ya. Berapa banyak yang pernah nonton film ini? Oh masih banyak yang belum rupanya ya. Haleluya. Tapi kita akan bahas apa itu Transformer Bapak Ibu. Dan Sandra nanti akan menyampaikan, Sandra menurut Sandra apa itu Transformer dalam kehidupan kamu? Sebelum saya jawab pertanyaan Om Markus, mungkin bisa ditayangin dulu ada gambar yang mau saya kasih lihat. Oke. Yes. Bapak Ibu Saudara, ini gambar ruangan yang ada lampunya. Lampunya keren ya. Dan ya. Ini fokus di lampunya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa tebak nggak lampu ini terbuat dari apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira lampu ini dibuat dari apa? Kristal, kaca. Oke, langsung aja ya. Berikutnya. Nah, ternyata lampu ini cuma dibuat dari sebuah kotak bekas minuman yang nggak berharga kelihatannya, tapi
di tangan seorang desainer, next slide, seorang desainer yang keren banget, bisa diubah, dirangkai jadi sebuah lampu yang juga keren banget, jadi karya yang indah. Jadi menurut saya transformer itu seseorang yang mengalami perubahan dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang, atau dari orang yang punya kehidupan, mungkin punya masa lalu yang buruk atau nggak baik atau nggak dianggap, tapi bisa jadi punya kehidupan yang jauh lebih berarti, dan karena sebuah keputusan berani yang diambilnya di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya hidupnya bisa jadi berkat atau dampak buat sesamanya. Jadi seperti robot transformer berubah dari mobil jadi robot, maka sebelum kita bisa mentransformasi hidup orang lain, hidup kita harus diubahkan dulu sama Tuhan. Wow, luar biasa. Dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Sandra adalah seorang karyawan yang bekerja di bidang flavor seasoning. Saudara ngerti nggak? Saya juga nggak ngerti dulu apa itu flavor seasoning gitu ya. Zaman sekarang banyak kerjaan-kerjaan yang aneh-aneh gitu di telinga ya. Tapi rupanya, dan Sandra adalah alumni dari jurusan teknologi pangan Bapak Ibu Saudara. Dan ada 2 orang lagi yang akan hadir di tempat ini. San? Kayaknya biar lebih lengkap ngobrol-ngobrol kita di sini, saya mau panggil satu teman lagi, tapi sebelumnya kita lihat video yang berikut dulu. Please. Hai, saya Rachel Adriana. Saat ini saya melayani sebagai tim pemuji di GSJA Bethlehem, atau yang lebih familiar kita kenal dengan nama New Life Bethlehem. Menurut saya, Transformers adalah seseorang yang punya spirit to fight a good fight. Dia tahu pertandingan apa yang tepat untuk dijalani. Dia bertanding bukan untuk memenangkan egonya sendiri, melainkan untuk membela kebenaran. Dia selalu punya misi untuk diselesaikan. Bicara tentang misi, pastinya berawal dari sebuah visi. Contohnya, seumpama seorang tentara atau prajurit yang memiliki visi untuk membela negaranya, dia bisa diutus untuk pergi ke berbagai macam misi, namun visinya tetap satu, yaitu untuk membela negaranya. Yang kedua, seorang Transformers itu seseorang yang punya spirit maju terus, pantang mundur. Kalau kita lihat di filmnya itu sendiri, ketika dia bertarung, bisa jadi dia mengalami kekalahan. Mau kondisinya bisa sampai terpuruk sekalipun, dia akan tetap terus maju. Taruh kata dia penyok, dia korslet, dia rusak sekalipun, dia akan tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Bisa jadi satu saat dia kalah, tapi ketika dia kalah, dia akan mundur untuk memulihkan dirinya dia sendiri, merasakan emosinya, berpikir ulang, mengatur strategi yang baru, untuk kemudian bertanding lagi dengan keadaan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang ketiga, sebagai seorang Transformers, ketika misi itu datang, dia akan segera bertindak. So, it's now or never. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, kita sambut Rachel Adriana. Rachel seorang yang bergerak di bidang psikolog dan cita-cita terbesarnya menjadi psikolog profesional yang luar biasa. Morning Rachel, silakan Rachel. Ya. Nah Rachel, tadi Rachel sudah sampaikan di depan jemaat tentang Transformer. Mungkin ada yang mau ditambahin Rachel. Oh iya, siap-siap dulu nih Rachel. Oke, selamat pagi. Kalau kita lihat di filmnya tadi, di tayangan yang sudah kita lihat, Transformers itu sebenarnya dia berubah dari mobil menjadi robot kan. Nah berarti dia saya sedikit merangkumkan aja apa yang tadi sudah saya katakan di video. Yang pertama, bagi saya seorang Transformers itu harus selalu punya misi. Dia bukannya berantem-berantem gak jelas, petantang-petenteng cari musuh. Dan seorang Transformers itu juga tidak bertanding di arena yang salah. Tapi seorang Transformers itu punya misi yang jelas untuk diselesaikan. Pada intinya selalu dia untuk membela kebenaran. Gitu. Lalu yang kedua, seorang Transformers bagi saya adalah seorang yang punya semangat untuk terus maju dan pantang mundur. Kalau kita lihat di film-film jagoan gitu, di film-film superhero,
biasanya kan yang namanya jagoan tuh ya selalu kalah dulu gitu kan. Nah Transformers itu juga sama, bisa aja kadang-kadang posisi dia tuh kalah. Tapi yang membedakan adalah ketika dia kalah, dia akan merecharge kembali, mengisi ulang kekuatannya dia untuk kemudian dia bangkit menjadi jauh lebih kuat dari keadaan dia sebelumnya. Oke. Gitu. Terus yang ketiga, ketika seorang Transformers itu sudah mendapatkan misi yang harus dia selesaikan, dia akan segera bertindak. Dia nggak nunda-nunda karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang benar dan penting. Begitu. Yeay, luar biasa. Dahsyat. Terus Cel? Kalau udah ngobrol-ngobrol kayak gini nih kayaknya lebih seru lagi kalau misalkan kita tanya, siapa tahu dari jemaat ada yang punya pendapat apa sih Transformers bagi kehidupannya dia. Oke. Kira-kira ada nggak yang mau jawab? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Atau langsung aja? Wih, oke. Oke, Kasih tepuk boleh tangan luar maju. biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu Saudara? Kasih yang semangat dong. Haleluya. Hey, pagi Yos. Silakan duduk Yos. Nah, kenalan dulu dong Yos. Oh, kenalan dulu ya. Namanya Yosua Lisandi, seorang junior consultant yang cita-citanya juga mau jadi professional consultant. Nah Yos, menurut Yos, apa itu Transformer? Ya. Halo semuanya, shalom. Iya, ya ada sedikit settingan tadi sebenarnya ya kok ya. Jadi kalau buat aku sih apa itu Transformer gitu ya? Buat aku kita semua itu Transformer di sini. Bukan berarti kita jadi robot kayak tadi gitu ya, bukan berarti kita bisa jadi mobil. Tapi menurut aku setiap dari kita itu punya nilai transformer di dalam diri kita, di mana kita itu sebagai manusia selalu bisa punya kemampuan untuk berubah mengikuti perubahan yang ada gitu. Di mana kita mungkin bahasa lebihnya manusia itu bisa bertransformasi, bisa beradaptasi, bisa mengikuti melihat perubahan-perubahan yang ada gitu. Tapi jadi tantangannya juga dengan nilai transformer yang ada di dalam diri kita itu bagaimana kita menggunakan nilai-nilai transformer itu di dalam diri kita. Karena nilai transformer itu bisa jadi pedang bermata dua gitu buat kita. Karena kalau kita ada di dalam lingkungan yang baik, bisa aja kita bertransformasi jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau ternyata kita ada dalam lingkungan yang kurang baik, justru kemampuan transformasi itu bisa membawa kita untuk beradaptasi, bertransformer dengan ke arah yang gak baik gitu. Jadi kita harus punya hikmat, harus bisa menggunakan nilai transformer yang ada di dalam diri kita untuk membawa kita ke dalam lingkungan yang baik. Dan di sini ada life buat kita jadi pribadi yang lebih baik. Oke, kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kabar sukacita yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Saya percaya beberapa di antara kita ada yang mengawali gereja ini dari sangat lama sekali. Dan sukacitanya adalah kalau kita bisa berhadapan dengan orang-orang muda, generasi yang saat ini. Saya dulu gak kepikir waktu membahas di awal tentang cita-cita mereka, tentang pekerjaan mereka. Banyak yang kedengeran di telinga sekarang tuh agak aneh. Tetapi hari ini kalau kita melihat orang, mereka mewakili dari generasi mereka. Mereka ada di tempat ini dan mereka ingin menjadi transformer ya, bagi keluarga mereka, bagi komunitas mereka, bagi gereja mereka, bahkan bagi bangsa-bangsa. Ini adalah warisan yang Bapak Ibu sudah buat sekian tahun yang lalu di belakang. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini mereka ada di sini juga karena mereka terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan saya bersyukur tokoh-tokoh itu bukan ada di luar sana, tapi tokoh-tokoh itu dibangun di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya Rizka juga punya tokoh yang menjadi inspirasi, yang menjadi idola. Boleh ceritakan kepada jemaat Rizka, siapa tokoh idola kamu yang menginspirasi hidupmu? Tokoh yang menginspirasi saya itu Rahab. Rahab ini seorang perempuan sundal atau pelacur yang Tuhan ubahkan hidupnya dari seorang pelacur bisa jadi saksi iman yang tercatat di Ibrani 11 bersama Abraham, Musa, Daud kayak gitu. Bapak Ibu Saudara kenal Rahab? Bukan orang bondongan Bapak Ibu yang jelas ya. Ya Riz ya, lanjut Riz. Ya dan Rahab juga termasuk dalam silsilahnya Tuhan Yesus, jadi termasuk salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ya. Cerita tentang Rahab ini bisa dibaca di Yosua 2 dan Yosua 6. Sedikit cerita tentang Rahab, jadi
setelah Musa mati, Yosua gantiin Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Dan di situ Yosua ngirimin 2 pengintai untuk ngintai tanah perjanjian, dan kota pertama yang dituju itu kota Yeriko, tempat di mana Rahab tinggal. Terus si 2 pengintai ini masuklah ke kota Yeriko dan tiba sama nginep di rumahnya Rahab. Ya. Satu pertanyaan yang menggelitik saya, kenapa sampai orang Israel itu kok mau-maunya ke rumah perempuan sundal gitu. Maksudnya kenapa harus ke rumah pelacur. Terus saya coba googling, saya cari di internet, saya temukan bahwa kemungkinan karena Rahab memang rumahnya di tembok Yeriko, jadi di pinggir kota gitu, jadi gak aneh kalau orang-orang asing nyampe ke rumahnya Rahab. Tapi lebih dari itu, saya temukan bahwa Tuhan bisa aja ketemuin kita sama orang-orang tertentu yang bisa mengubahkan hidup kita gitu. Kita nggak pernah tahu rencananya Tuhan gitu. Jadi kesempatan setiap orang untuk berubah itu ada, nggak peduli latar belakangnya. Wow, luar biasa. Tadi saya ngomong bondongan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang bondongan di sini, dia juga punya kesempatan yang sama seperti Rahab. Amin. Yeay, orang bondongan. Haleluya. Dan berikutnya, Echel, masih ada? Teman, silakan lanjut. Jadi, saya saking bersemangat saudara. Ya, berikutnya kan si pengintai ini ketahuan sama Raja Yeriko, terus sampai Raja Yerikonya nyamperin ke rumahnya Rahab. Tapi Rahab memilih untuk ngumpetin si kedua pengintai itu. Ya. Di sini uniknya, dan mungkin kita baca dulu di Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, pengintai itu, naiklah perempuan itu, maksudnya si Rahab, mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan ini, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Jadi sebenarnya Rahab itu udah tahu kalau bangsa Israel datang ke kota manapun, itu kota itu pasti Tuhan serahin ke bangsa Israel. Jadi Rahab tahu kalau kota Yeriko tempat dia tinggal pasti bakal ditumpas, dan berarti ya dia nggak luput dari serangan bangsa Israel. Gitu. Jadi ada kemungkinan dia juga akan mati. Tapi di sini uniknya dia bilang gini, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya di situ ada pengakuan iman dari Rahab. Dia sadar walaupun hidupnya terancam, tapi ada harapan di dalam Tuhan yang Allah Israel, karena Tuhan yang Allah Israel berkuasa dan udah nyertain bangsa Israel lewatin banyak kejadian tadi yang Rahab cerita. Di situ Rahab kerennya ya dia berani beriman sama Tuhan, walaupun ketemu orang asing yang dia nggak kenal yang sebenarnya yakin gak sih bakal nyelamatin hidup saya kayak gitu. Terus kemudian Rahab nggak cuma beriman tapi dia bertindak, dia bantuin ngumpetin pengintai itu, kemudian nolongin mereka untuk keluar dari Yeriko balik lagi ke Yosua. Ya. Terus singkat cerita si Rahab juga lihai, dia nggak cuma mau nyelamatin dirinya tapi dia minta pengintai itu tolong dong selamatin keluarga saya juga gitu. Nah lalu pengintai itu bilang ya kamu tandain di rumah kamu pakai tali kirmizi gitu. Dan setelah pengintai itu pergi, si Rahab nggak nunda-nunda, dia taat, dia langsung masang tali kirmizi di jendela rumahnya dan dia ngumpulin keluarganya supaya ada di dalam rumahnya itu, dan dia nggak ngebocorin bahwa Israel mau nyerang kotanya dia gitu. Terus kemudian pengintai itu balik ke Yosua, kemudian nggak tahu berapa lama kira-kira sampai akhirnya balik ke kota Yeriko. Setelah balik ke Yeriko ini bangsa Israel juga lucu, dia ngelilingin tembok Yeriko selama 7 hari, selama 6 hari dia ngelilingin sekali sambil niup sangkakala, dan hari ke-7 baru ngelilingin tembok Yeriko 7 kali sambil bersorak-sorak sama niup sangkakala. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kalau jadi Rahab, kira-kira selama nunggu 7 hari ngelihat orang Israel cuma keliling-keliling aja, aneh gak sih ini sebenarnya
aku mau diselamatin apa enggak sih gitu. Ngapain sih orang-orang ini cuma keliling-keliling mau nyerang tapi kok nggak nyerang. Aku mau diselamatin tapi kok nggak datang-datang gitu. Pikiran liar saya mungkin bisa aja si Rahab sebenarnya milih untuk loncat tembok karena rumahnya di tembok Yeriko yang dia pasti dengar orang-orang ada yang keliling gitu. Tapi Rahab nggak kayak gitu, dia tetap setia, dia tetap taat, disuruh tunggu dan dia nunggu waktunya Tuhan sampai akhirnya Tuhan nyelamatin dia lewat bangsa Israel. Jadi Rahab itu punya iman dan dia bertindak dan itulah faith in action. Faith in action, wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Keren. Saya banyak sekali dapat inspirasi dari Rahab. Saya percaya saudara juga dapat, amin. Amin. Dan saya percaya Rachel juga punya tokoh yang inspiratif. Boleh ceritain Rachel, silakan. Hari ini saya akan membahas tokoh Alkitab yang namanya Ruth. Kita bisa baca ceritanya Ruth di Kitab Perjanjian Lama. Di sana kisahnya sebenarnya cukup pendek, hanya ada 4 pasal di sana. Tapi pagi hari ini saya akan coba kasih sedikit rangkuman tentang kisahnya Ruth. Kalau kita bicara tentang Ruth, pastinya tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Naomi. Jadi Ruth ini adalah seorang perempuan kelahiran Tanah Moab. Tanah Moab itu adalah daerah yang dikenal sebagai daerah yang tidak mengenal Tuhan. Sementara Naomi adalah perempuan yang berasal dari tanah Bethlehem, di mana tanah Bethlehem itu dikenal sebagai daerah yang sudah mengenal hukum Taurat dan sudah mengenal Tuhan gitu. Naomi itu punya 1 suami dan 2 orang anak laki-laki. Riwayatnya dia pindah dari Bethlehem ke tanah Moab dan di sanalah mereka bertemu dengan Ruth. Ruth kemudian menikah dengan anaknya Naomi, Ruth kemudian menjadi menantunya Naomi. Namun singkat cerita, suatu hari suami dan anak-anaknya Naomi itu meninggal dan menjadi Naomi dan Ruth sama-sama kehilangan suami mereka gitu. Dan dalam posisi sedang berduka saat itu, Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke tanah kelahirannya dia di Bethlehem. Titik berat pembahasan saya pagi hari ini itu saya akan melihat bagaimana respon dari Ruth dan Naomi dalam menghadapi kondisi yang sedang mereka jalani saat itu. Saat itu kondisinya mereka sedang sama-sama punya kedukaan yang besar karena mereka sama-sama kehilangan anggota keluarga mereka. Mereka sama-sama kehilangan suami mereka gitu ya. Dan yang ketiga mereka sama-sama harus berganti identitas. Dalam hal ini Ruth berganti identitas karena dia harus pindah dari tanah Moab, di mana di Moab dia itu seorang perempuan yang memiliki status sebagai istri. Dia harus pindah ke tanah Bethlehem, di mana dia harus pindah sebagai perempuan yang statusnya sudah tidak bersuami. Zaman dulu ketika seorang perempuan itu sudah tidak bersuami, dia akan dipandang rendah, akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat gitu. Harus ada pihak lain, harus ada laki-laki yang menebus perempuan ini, kasarnya membeli perempuan ini supaya dia pada akhirnya akan ada harganya lagi gitu di masyarakat. Jadi berganti identitasnya itu cukup signifikan bagi Ruth dari Moab pindah ke Bethlehem. Lalu Naomi dia mengganti identitasnya itu dengan mengganti namanya sendiri. Kalau kita baca di Rut 1 ayat 20, di situ Naomi sedang mengungkapkan dia sudah tidak mau lagi dipanggil Naomi. Dia ingin mengganti namanya menjadi Mara atau dalam bahasa Indonesia artinya pahit. Sebegitu pahitnya saat itu dia melihat kehidupannya dia sampai-sampai dia mengganti namanya dia dari Mara menjadi pahit gitu. Walaupun ada banyak persamaan antara Ruth dan Naomi, tapi ternyata responnya dia, sudut pandangnya dia dalam melihat masalah itu ternyata sungguh berbeda. Kita bisa lihat, saudara mungkin bisa baca di Rut 1 ayat 11. Di situ Naomi sedang mengungkapkan bagaimana kondisi dia saat itu. Saat itu posisinya Naomi sedang berusaha untuk membuat kedua menantunya itu pulang aja kembali ke tanah kelahiran mereka. Dan kita bisa lihat dari perkataannya Naomi di ayat itu, bahwa Naomi itu sangat berfokus kepada dirinya sendiri. Karena kayak saya, dan saya gitu. Di situ dia jelasin kondisi saya itu sekarang udah tua. Saya tuh perempuan yang sudah tidak bisa menikah lagi. Saya tuh susah gitu. Dan bahkan dia menutup kalimatnya dia itu dengan kata-kata, Tuhan yang memberikan hukuman kepada saya sehingga saya menjalani ini gitu.
berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh Naomi, kalau kita baca di slide, di ayat Rut 1 ayat 16 sampai dengan 17, di situ kata engkau saya kasih warna kuning. Kenapa? Karena Rut justru malahan lagi berfokus kepada apa yang dibutuhkan oleh Naomi. Di saat mertuanya dia itu lagi berfokus kepada kondisi saya begini, kondisi saya begitu, kondisi saya begitu. Tapi Rut ternyata justru dia malah bangsamu ya bangsaku, Allahmu ya Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku akan dikubur. Poin saya adalah pada saat posisi itu fokusnya Rut dan Naomi itu sangat jauh berbeda. Fokusnya Rut itu tidak fokus dengan dirinya dan lukanya, tapi dia fokus kepada apa yang bisa dia lakukan untuk membuat Naomi nyaman. Kalau tadi sementara Naomi bilang Tuhan tuh memberi dia hukuman, Rut malah bilang Tuhan adalah saksi di antara mereka. Itu sungguh perbedaan yang signifikan antara Rut dan Naomi. Alkitab mencatat bahwa ketika Rut dan Naomi tiba di Bethlehem, mereka tiba pada saat permulaan musim menuai jelai. Saya melihat itu sebagai satu lambang bahwa Naomi dan Rut itu sedang memasuki musim yang baru dalam kehidupan mereka. Dan yang bisa kita lihat di sini, Rut itu tidak tinggal diam. Disinilah saya melihat Rut sebagai seorang transformers. Karena dia melihat misi yang dia harus jalani saat itu. Dia tangkap misi itu, dia ingin tinggal tetap bersama dengan mertuanya dia. Dan dia bekerja, dia nggak santai-santai atau sibuk berduka-duka di rumah gitu ya. Tapi dia maju ke depan, bekerja, mengambil resiko. Bekerjanya juga di ladang loh. Di ladang di mana dia harus bareng-bareng sama laki-laki lain. Dia nggak ada yang belain di sana. Jadi apa yang dia lakukan itu sebetulnya sangat beresiko gitu. Dan kalau kita lihat ujung ceritanya, pada akhirnya Rut ketemu dengan Boaz. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Dan Rut ketemu sama Boaz dan ternyata Boaz itu adalah pemilik dari ladang. Dan ternyata si Boaz ini adalah orang yang punya garis keturunan yang sah yang bisa menebus si Rut, membeli si Rut untuk jadi istrinya dia. Dan akhir ceritanya Rut dan Boaz akhirnya menikah dan memiliki anak. Kita bisa lihat di slide rangkumannya adalah walaupun Rut mengalami kedukaan yang sama dengan yang dihadapi Naomi mertuanya, tapi Rut tidak memilih untuk menjadi pahit, melainkan dia percaya kepada Tuhan dan setia menjalani prosesnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Proses kehidupan yang luar biasa dialami Rut, dalam kepahitan dia tetap memandang Tuhan. Luar biasa Saudara. Dan saya percaya Yosua juga punya tokoh yang luar biasa menjadi inspirasi. Siapa itu Yos? Cek, tentunya punya lah kok ya. Sebenarnya tokoh aku lumayan bersangkut paut sedikit dengan cici-cici yang ada di sini gitu. Tokohnya adalah saya sendiri. Wah. Maksudnya Yosua gitu. Mungkin lebih tepatnya Yosua bin Nun ya kalau di Alkitab itu gitu. Yang ini Yosua bin Andi Saudara. Yosua Lisandi ya kok. Ya jadi aku belajar banyak sih dari Yosua gitu. Yosua menurut aku adalah salah satu tokoh Alkitab yang lumayan terkenal. Mungkin ceritanya kita sering dengar dulu di sekolah minggu atau di ibadah-ibadah kita sering mendengar kitab Yosua gitu. Nah aku belajar transformer dari Yosua itu ada dua garis besarnya gitu. Ada dua transformasi yang Yosua lakukan di dalam hidupnya gitu. Yang pertama itu waktu Musa meninggal. Dan kemudian disitulah terjadi transformasi di dalam dirinya Yosua. Dia yang tadinya semula merupakan cuman asistennya Musa, kemudian dia naik menjadi pemimpinnya bangsa Israel. Kemudian transformasi yang kedua itu dia lakukan juga begitu dia jadi pemimpin bangsa Israel. Dia melakukan banyak hal untuk bangsa Israel sehingga akhirnya dia membawa perubahan bagi bangsa Israel untuk bangsa Israel bisa akhirnya masuk ke tanah Kanaan gitu. Tapi aku ada satu hal menarik di poin yang pertama tadi gitu. Pada waktu Yosua bertransformasi menjadi penerusnya Musa pada waktu itu. Kita bisa lihat ayatnya di Yosua 1 ayat 16 sampai 17 bisa nongolin. Jadi background ceritanya itu Musa pada waktu itu meninggal untuk kemudian Yosua naik jadi pemimpinnya bangsa Israel. Tapi di akhir waktu aku baca, aku nggak menemukan pada waktu itu bangsa Israel tuh kecewa sama pilihannya Musa pada waktu itu. Bangsa Israel tuh nggak
nggak heran, nggak aneh dengan kenapa harus Yosua yang naik. Bahkan kalau kita bisa lihat di ayatnya, boleh dimunculin ayat Yosua 1 ayat 16 sampai 17 gitu. Dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua, ini bangsa Israel ceritanya waktu Yosua naik. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Jadi aku tuh sedikit heran juga gitu. Kok si Yosua ini diterima banget gitu ya sama bangsa Israelnya. Kenapa dia bisa seperti itu gitu. Karena kadang kita kalau menghadapi perubahan mungkin di marketplace atau di manapun kita berada, itu kan pasti kita sedikit bertanya-tanya gitu ya. Kalau ada orang mungkin pemimpin kita yang diganti, kok dia yang diganti gitu kan ya. Tapi di sini bahasa Israel itu bisa langsung, oh iya nih Yosua, apapun yang Yosua suruh kita lakukan seperti Musa gitu. Karena mungkin ada satu transformasi lagi yang sebenarnya nggak kelihatan gitu kalau menurut aku ya. Jadi Yosua itu sebenarnya udah ada dari kitab Keluaran. Dia tuh sebelumnya dari kitab Keluaran itu udah ada. Dia pertama kali disebut di Keluaran dan memang pada waktu itu Yosua dikatakan bahwa dia adalah orang yang ternyata diurapi. Dia adalah orang yang dipilih sebagai penerusnya Musa pada waktu itu. Pada waktu itu di Alkitab ceritakan bahwa Musa bahkan membagikan berkatnya buat Yosua pada waktu itu. Musa membagikan sebagian dari wibawanya dia untuk diberikan kepada Yosua pada waktu itu. Tapi memang pada waktu Yosua diurapi oleh Musa, pada waktu itu dia nggak langsung berubah menjadi penerusnya Musa pada waktu itu ya. Dia nggak langsung naik jadi pemimpinnya bangsa Israel. Dia setelah diurapi, dia pun masih tetap aja jadi asistennya Musa pada waktu itu. Dia tetap jadi sama, mungkin dia merasa dia diurapi tapi kok nggak ada perubahan gitu ya gitu. Malah dia masih disuruh bertempur melawan bangsa Amalek, dia masih pergi menjadi pengintai, dia masih harus ngikut Musa kemana-mana Musa pergi gitu. Di sini aku belajar satu hal dari Yosua gitu, bahwa pada waktu Yosua ditahbiskan dikasih urapan oleh Musa waktu itu, dia kayaknya nggak tinggi hati pada waktu itu, tapi dia belajar untuk menghargai prosesnya gitu. Ya, ya. Ya, thank you buat. Wow, luar biasa. Karena Yes. Seringkali mungkin gini ya, kita punya cita-cita misalnya kita mau jadi pengusaha yang sukses atau kita mau jadi ibu rumah tangga yang baik atau menjadi seorang ayah yang baik. Tapi ada pertanyaan yang kita nggak pernah tanya dalam diri kita, apa kita mau bayar harga untuk mencapai semua itu gitu. Yeah. Karena apa yang kita inginkan itu pasti ada rasa sakit yang datang. Dimana rasa sakit itu adalah proses gitu. Dan aku rasa Yosua itu orang yang sangat menghargai proses. Dia menjalani semuanya itu pergi melawan bangsa Amalek, pergi mengintai karena dia menghargai proses-proses yang ada. Sehingga begitu dia bertransformasi naik menjadi penerusnya Musa, bangsa Israel bisa melihat bahwa oh iya memang Yosua ini adalah orang yang tepat. Karena Yosua adalah orang yang menghargai prosesnya pada waktu itu. Yes, gitu. yes. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan ibu bapak sekalian. Yosua adalah orang yang menghargai proses. Bagaimana pembentukan Tuhan sampai Yosua menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan, kita mendengar dari ketiga narasumber orang-orang muda yang luar biasa ini. Ada kisah Rahab, Rut, dan Yosua. Dan saya percaya, saudara kita nggak bisa melihat aslinya Rahab itu seperti apa. Atau Rut, atau Yosua. Tapi sebagian dari mereka ada menghidupi kehidupan orang-orang muda ini. Jadi inspirasi yang mereka dapat, mereka renungkan firman Tuhan. Mereka pelajari firman Tuhan. Dan dari situ mereka menggali kebenaran firman Tuhan sehingga kehidupan mereka dibangun dari sana. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, mereka tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang menghadapi resiko yang luar biasa besar. Dan saya percaya juga kehidupan mereka orang-orang muda termasuk kita semua adalah orang-orang yang selalu menghadapi resiko yang luar biasa besar. Nah, kita mau dengar dulu Bapak Ibu Saudara dari Rizka dulu, tokoh inspirasinya Rizka. Apa resiko yang dihadapi terbesar oleh seorang Rahab? Boleh cerita Rizka. Waktu Rahab milih untuk nyembunyiin bangsa pengintai Israel, sebenarnya menurut saya dia ngadepin resiko mati. Jadi karena dia tahu yang tadi dia juga nyebutin bahwa bangsa lain yang di seberang sungai Yordan itu udah
bangsa Israel tumpas. Jadi kalau bangsa Israel sampai nyampe ke kotanya berarti giliran dia yang mau ditumpas. Tapi Rahab walaupun resikonya mati, Rahab tetap milih percaya sama Tuhan. Yang kedua, Rahab ngembunyiin pengintai berarti dia sebenarnya pengkhianat buat kotanya sendiri. Iya. Tapi Rahab tetap nggak peduli, dia pilih percaya, dia fokus sama Tuhan. Karena Tuhan lebih berkuasa. Makanya kalau sampai ketahuan raja sebenarnya kemungkinan dia akan dihukum dan resikonya sama, mati juga. Jadi pilihannya Rahab buat saya sih nggak mudah karena mempertaruhkan hidupnya. Resiko Rahab mati Bapak Ibu Saudara, kehilangan nyawa. Tapi dia tetap melakukan itu karena dia percaya Tuhan, Tuhannya bangsa Israel. Kalau Rachel, ya. Resiko yang dihadapi Ruth, tadi saya sudah sempat sebutkan salah satunya adalah dia harus pergi bekerja di ladang, di mana di sana dia harus bekerja bersama-sama dengan banyak laki-laki lainnya gitu ya. Terus dia di sana tidak punya pembela. Lalu resiko lainnya dia harus pindah ke tanah asing di mana dia dipandang sebagai orang yang kafir, sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tentunya itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk Ruth. Oke, baik. Itu resiko yang dihadapi ya. Yos, kalau Yosua gimana resikonya? Iya, kalau Yosua bin Nun. Ya, Yosua bin Nun saudara. Bin Nun ya. Jadi, resiko yang dihadapi juga waktu itu, mirip yang tadi Cika bilang, dia waktu itu ada satu cerita kisahnya Yosua di mana dia juga resikonya adalah mati. Pada waktu itu adalah saat dia dipilih untuk mengintai kota Kanaan, diutus Musa bersama 11 orang lainnya. Yosua pergi mengintai kota Kanaan pada waktu itu gitu. Dan mereka melihat pada waktu itu sedikit background gitu, cerita bahwa kota Kanaan adalah katanya kota yang bagus gitu, ada buahnya, ada hasilnya. Tapi ada sisi lain juga bahwa ternyata kota Kanaan itu adalah kota yang besar sekali katanya pada waktu itu. Kotanya katanya bersekat-sekat, terus ternyata bangsa-bangsa yang mendudukinya itu badannya besar-besar. Bangsa Israel itu hanya seperti belalang katanya, kecil gitu. Dan katanya bahkan ada bangsa kanibal di sana, bisa pemakan manusia gitu. Jadi ternyata Kanaan itu serem saudara-saudara, kalau saya baru tahu juga pada waktu itu. Dan setelah mereka balik mengintai, dari ke-12 orang, 10 orang itu bilang bahwa katanya ini serem banget ini Kanaan gitu. Ini serem banget, kayaknya kita mending balik ke Mesir aja gitu. Dan itu juga memotivasi seluruh bangsa Israel pada waktu itu untuk, ya nih kenapa Musa membawa kita ke tanda kutip gitu ya, ke maut ini gitu kan, kepada kengerian ini gitu lah. Tapi di saat itu Yosua sama ada temannya Kaleb pada gitu, dia berani ngambil resiko. Dia pada waktu itu diceritakan di Alkitab, dia mengoyakkan jubahnya. Kalau zaman dulu tuh di Alkitab gitu ya, kalau orang mengoyakkan jubahnya itu berarti dia pertanda mungkin dia sedih atau kesel banget gitu kayaknya. Terus dia bilang bahwa enggak, ini kalau memang Tuhan, Yosua bilang kalau memang Tuhan yang berkenan pasti Tuhan yang akan memimpin kita gitu. Yeah. Jadi saudara bisa bayangin di tengah-tengah ribuan masa mungkin bangsa Israel pada waktu itu yang lagi ketakutan, terus ada 2 orang yang tiba-tiba kalian semua tuh salah gitu. Tuhan yang memimpin kita, kenapa kita harus takut pada waktu itu kan resiko banget pada waktu itu ya. Itu bisa, kalau zaman sekarang bahasanya bisa diamuk masa gitu kan Yosua itu. Dan memang benar gitu Yosua, di bilangan ayat 13 ayat 10 kalau saudara baca itu dibilang bahwa bangsa Israel itu sangat kesal sekali sampai mereka tuh mau menipuki Yosua dan Kaleb dengan batu gitu. Tapi di saat itulah justru ternyata kemuliaan Tuhan datang dan terjadi transformasi pada saat itu juga. Jadi tindakan Yosua yang berani mengambil resiko juga ternyata membawa transformasi lagi gitu buat bangsa Israel gitu sih. Jadi tindakan Yosua justru membawa transformasi bagi bangsa Israel. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara boleh kasih tepuk tangan buat ketiga narasumber yang ada di depan bersama dengan saya. Dan saya ingin merangkum apa yang sudah mereka sampaikan tadi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bisa menarik banyak pelajaran dari sana. Seorang Rahab yang bukan siapa-siapa. Bahkan status sosialnya boleh dikatakan adalah orang yang paling rendah sekali. Sebagai pekerja seks komersil pada waktu itu. Sebagai seorang sundal. Tapi ketika dia melihat Allah Israel hadir di kota itu, dia merasa ada harapan baru dalam kehidupannya.
Bapak Ibu Saudara, Rahab mengambil keputusan yang sangat berani, sekalipun dia harus kehilangan nyawa. Dibunuh atau ditangkap sebagai pengkhianat dan akhirnya juga dihukum mati. Ruth kehilangan suami, kehilangan orang yang menjadi tumpuan harapan hidupnya. Tapi dia melihat Naomi, mertua yang luar biasa. Bukan Naominya saja, tapi karena Ruth melihat ada Allah Naomi yang akan menyelamatkan kehidupannya. Sehingga dia ikut kemanapun Naomi pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Bapak Ibu Saudara, Yosua dipersiapkan kehidupannya untuk menjadi seorang yang memimpin bangsa Israel. Dan risiko yang mereka hadapi adalah risiko yang sangat luar biasa. Saya ingin sekali lagi Bapak Ibu, kita bicara tentang transformer ya. Transformer berasal dari dua suku kata. Trans dan form. Trans itu bicara tentang menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya. Bahkan melampaui dari satu sisi ke sisi yang lain. Sedangkan form itu bicara tentang bentuk. Jadi transform itu adalah menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengalami perubahan bentuk Bapak Ibu Saudara. Tapi seperti diuraikan tadi, kita lihat di video, mobil bisa jadi robot, tapi mobilnya nggak kemana-mana. Mobilnya tetap ada di situ Bapak Ibu Saudara. Rahab, Ruth, dan Yosua sama, orangnya sama. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka mengalami perubahan mindset, mengalami perubahan pola pikir, sehingga dengan pola pikir yang baru, ucapan mereka jadi baru. Tindakan mereka jadi baru. Rahab tidak merasa bahwa aku mah apa atuh. Tapi dia merasa bahwa aku bertemu dengan Allahnya orang Israel. Dan ada harapan di situ. Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa di antara kita yang mungkin hari ini melihat orang-orang muda yang ada di sini, bisa mengenang kembali di masa muda dulu. Berapa banyak risiko yang Bapak Ibu hadapi. Tapi kalau kita ada di tempat ini pagi hari ini, bisa merasakan kasih Tuhan sampai hari ini. Berapa banyak yang Bapak Ibu hadapi di dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin di bisnis, di marketplace, dimanapun, di rumah tangga. Setiap hari kita berhadapan dengan risiko. Kalau kita memandang siapa diri kita kemarin, dulu sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan tinggal sebagai Rahab-Rahab yang lama, sebagai Ruth yang lama, sebagai Yosua yang lama. Tidak mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Tapi ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Di situ rahmat Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, bersuka cita pagi hari ini? Amin saudara. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dulu juga disembah oleh Rahab. Yang dulu disembah oleh Ruth. Yang dulu disembah oleh Yosua. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Cerita yang luar biasa yang sudah kita dengar dari teman-teman muda kita pagi hari ini. Saya ketika mempersiapkan ini saudara, begitu antusias, ada begitu banyak berkat. Yang sepanjang hari, setiap hari, baru lagi, datang lagi. Bahkan sampai tadi sore, kemarin sore maksudnya. Ketika itu dipersiapkan, kok Markus aku dapat pewahyuan lagi kok Markus. Enggak berhenti-berhenti itu berkat mengalir. Tuhan terus berbicara dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya pagi hari ini, Tuhan juga sedang berbicara buat Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak di antara kita yang sepakat dengan saya. Pagi hari ini, bukan cuma mereka yang mengalami transformasi kehidupan. Tapi saya juga ingin mengalami transformasi kehidupan. Berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini juga, kalau merasa kehidupan saya begini-begini aja. Tapi setelah dengar apa yang terjadi dengan Rahab.
seorang dengan latar belakang yang sangat rendah status sosialnya. Tapi Tuhan angkat dia. Diangkatnya gak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Dari Rahab lahirlah Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada di luar sana yang bilang, Tuhannya orang Kristen itu keturunannya pelacur. Saudara gak usah marah. Apalagi sampai gugat di pengadilan, gak usah. Amin saudara. Katakan sama mereka, Tuhan saya memang keturunan pelacur. No problem dengan itu. Jadi saudara, bukan masalah latar belakang saudara apa. Kalau saudara merasa hidup saudara gak berharga pagi hari ini, dengan tekanan kehidupan yang saudara alami, kita lihat Rahab. Dia bukan siapa-siapa, tapi Allah mengubahkan hidupnya. Allah menjadikan dia orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan karena kita layak. Tuhan memakai Rahab, Ruth, dan Yosua bukan karena mereka layak. Tetapi justru Tuhan melayakkan tokoh-tokoh tadi. Justru Tuhan mau melayakkan saudara dan saya untuk memenuhi panggilannya. Dan pagi hari ini, saudara boleh mulai tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan datang secara pribadi kepada saudara. Tuhan mau panggil saudara, apapun latar belakang saudara, siapapun saudara, keluarga saudara, pendidikan saudara, kemampuan saudara, keahlian saudara, bahkan mungkin keterbatasan saudara. Kalau pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Ini aku Tuhan. Dengan segala apa yang kupunya, dengan segala apa yang kumiliki, dengan segala keterbatasan yang ada padaku. Layakkan aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang dihadapkan kepada persoalan, saya percaya persoalan itu yang sedang membangun kehidupan saudara. Persoalan itu yang membuat saudara akan semakin dekat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dan saya ingin mengakhiri ibadah kita dengan satu komitmen bersama-sama. Katakan dalam hatimu, I'm a transformer. I'm a transformer. Aku adalah transformer. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari rendahkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang pagi hari ini mau bersama-sama berkomitmen dengan saya. Tuhan, memang aku bukan siapa-siapa. Tapi pagi hari ini aku mau serahkan diri kepada Tuhan. Aku ingin mentransformasi diriku. Sebagaimana Tuhan mentransformasi Rahab, Ruth, dan Yosua. Sebagaimana Tuhan mentransformasi orang-orang muda yang ada di depan sini. Tuhan juga transformasi kehidupanku. Supaya aku boleh mentransformasi kehidupan keluargaku. Mentransformasi kehidupan pasanganku. Mentransformasi kehidupan anak-anakku. Bahkan aku boleh mentransformasi kehidupan bangsa ini Tuhan. Tuhan ini aku. Aku siap Tuhan. Engkau pakai menjadi seorang transformer generation. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kita masuk dalam penyembahan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan.